Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Pratama dengan NIM 23058. Di sini saya ingin menjelaskan tugas praktikum modul 6 yaitu mengenai implementasi skema pengalamatan VLSM. Tanpa berlama-lama kita langsung eh, ke sebuah instruksinya. Di sini terdapat sebuah host requirement di sini yaitu LAN dan number of address required. Kemudian di sini untuk yang pertama yaitu ES1 yang memiliki yaitu 11 host, kemudian ES2 28 host, kemudian WS1 5 host dan WS2 yaitu 47 host. Di sini langsung ke tabelnya terdapat subnet, kemudian number of host, kemudian network address, kemudian first host address, kemudian yaitu broadcast. Di sini di dalam tabelnya ditata atau diurutkan dari host yang terbesar ke host yang terkecil. Untuk yang pertama yaitu WS-2 LAN yang memiliki 47 host. Di sini untuk network addressnya yaitu 10.1.1.0 dengan prefixnya yaitu 26. Di sini saya ingin menjelaskan seperti modul 5 kemarin satu persatu, menjelaskan lebih detail. Namun karena keterbatasan waktu saya langsung masukkan data-datanya karena keterbatasan waktu yaitu di limit waktunya 30 menit, maka saya langsung. Di sini untuk networknya 10.1.1.0. Nah, di sini untuk yang hostnya 47 kita harus mencari tahu apa besaran dari hostnya. Di sini 47, maka di sini untuk rumusnya yaitu 2 pangkat yang bisa atau yang lebih besar hasilnya dari 47 lalu dikurangi 2. Di sini saya memasukkan 6. Di sini nih 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62. Maka di sini mencukupi karena lebih dari 47. Lalu di sini untuk subnet match-nya yaitu total dari bitnya yaitu 32 dikurangi dengan 6 yang tadi yaitu maka hasilnya yaitu 26. Lalu untuk broadcast-nya dari network address-nya ditambah dengan 2 pangkat 32 dikurangi 26 dikurangi 1, maka hasilnya yaitu 10.1.1.63 sama seperti di sini. Lalu untuk menentukan first enable host address-nya, di sini network address ditambah dengan 1. Maka di sini hasilnya yaitu 10.1.1.1. Lalu untuk ES2 LAN-nya yaitu sebanyak 28 host. Di sini network address-nya yaitu 10.1.1.164. Di sini untuk menentukan network address di sini yaitu dengan cara menambahkan 1 dari broadcast address yang sebelumnya. Oke, lalu di sini kita sama seperti tadi menentukan. Di sini saya masukkan 5 yaitu totalnya 30, maka mencukupi karena lebih dari 28. Lalu di sini subnet mask-nya dikurangi dengan 5 lalu 27 hasilnya. Lalu broadcast-nya sama seperti tadi rumusnya yaitu network address ditambah 2 pangkat 32 dikurangi 27 lalu dikurangi dengan 1, maka hasilnya 10.1.1.95. Lalu untuk menentukan first enable host address-nya yaitu 10.1.1.6.64 ditambah dengan 1, maka hasilnya 10.1.1.65. Lalu untuk ES1 LAN-nya yaitu di sini
10.1.1.95 pada broadcast ES2 LAN ditambah dengan 1. Maka hasilnya di sini untuk networknya 10.1.1.96. Lalu di sini kita menentukan subnet max-nya, yaitu di sini terdapat 4, maka hasilnya 14. Maka di sini dinilai untuk mencukupi karena lebih dari 11. Maka di sini 4-nya itu dikurangi dengan totalnya, yaitu 32 dikurangi 4, maka hasilnya 28. Lalu untuk broadcast-nya yaitu network ditambah dengan 2 dipangkat 32 min 28 dikurangi 1, maka hasilnya 10.1.1.101. Nah, sama seperti di sini. Nah, lalu untuk menentukan first address-nya yaitu ditambah 1 dari network address-nya, maka hasilnya 10.1.1.97. Lalu untuk WS1 LAN-nya di sini total 5 host. Di sini untuk network address-nya ditentukan dari ES1 LAN broadcast-nya ditambah dengan 1. Maka hasilnya 10.1.1.112. Nah, di sini untuk menentukan apa mencukupi, di sini saya memasukkan 3, lalu hasilnya 6, lalu mencukupi karena lebih besar dari 5. Kemudian untuk subnet max-nya 32 dikurangi dengan 3 yang tadi, maka hasilnya 29. Lalu untuk broadcast-nya yaitu network dikurangi 2 ditambah 2 pangkat 32 dikurangi 29 lalu dikurangi 1, maka hasilnya 10.1.1.119. Nah, maka sama seperti di sini untuk menentukan first enable host address-nya yaitu ditambah dari network address-nya, maka hasilnya 10.1.1.13. Lalu untuk one link-nya di sini terdapat 2 host. Lalu untuk network address-nya yaitu ditambah 1 dari broadcast address sebelumnya. Maka di sini yaitu hasilnya 10.1.1.120. Lalu kita menentukan subnet mask-nya yaitu dengan cara kita mencari tahu apakah mencukupi dari hostnya. Di sini saya masukkan 2, yaitu 2 pangkat 2 di min 1, maka hasilnya 2. Berarti ini tidak kurang dari 2, maka dinilai mencukupi. Lalu subnet mask-nya yaitu 32 dikurangi dari 2 sebelumnya, maka totalnya yaitu 30. Lalu untuk broadcast yaitu network address ditambah 2 pangkat 32 min 32 dikurangi 1, maka hasilnya yaitu 10.1.1.123. Maka di sini untuk one link-nya untuk menentukan first enable host address-nya, maka di sini ditambahkan dari network address-nya, maka hasilnya yaitu 10.1.1.121. Oke. Di sini di tabel pengalamatan di sini terdapat beberapa tampilan hasil dari perhitungan di tabel pengalamatan tersebut. Di sini untuk device S-nya, untuk S yang interface G00, di sini terhubung dengan ES1 LAN yang hasilnya yaitu 10.1.1.97. Untuk subnet mask-nya di sini 255.255.240. Maka di sini prefix-nya tadi 240, maka 28. Nah, di sini terdapat beberapa prefix, kita tentukan saja sesuai dengan subnet mask-nya. Lalu untuk yang SG0.1 ini tersambung dengan atau terhubung dengan ES2 LAN. Maka di sini hasilnya 10.1.1.65. Maka untuk subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Nah, di sini prefix-nya
kita tentukan 2224 berarti 27 untuk prefixnya. Oke, setelah itu di sini untuk S yang S00 ya di sini tersambung dengan one link, hasilnya 10.1.1.121, kemudian untuk subnet emasnya 255 255 255 252. Kemudian untuk WS G00 nya tersambung dengan WS 1 LAN dengan hasil yaitu 10.1.1.113, kemudian subnet emasnya 255 255 248. Kemudian untuk WS yang G01 di sini tersambung dengan WS 2 LAN, yaitu di sini 10.1.1.1 dengan subnet max 255 255 255 192. Lalu untuk WS S000 tersambung dengan one link di sini yaitu 10.1.1.122. Lalu untuk subnet masknya di sini 255 255 252. Kemudian untuk ES satunya di sini tersambung dengan ES untuk menentukan dari device ES satunya untuk menentukan IP addressnya di sini dari ES1 LAN-nya tadi ditambah dengan 1, maka hasilnya yaitu 10.1.1.98. Lalu untuk subnet masknya yaitu 255 255 255 240. Lalu di sini tersambung dengan G00, maka di sini hasilnya yaitu 10.1.1.98. Lalu untuk ES2 di sini ES2 LAN ditambah dengan 1, maka hasilnya 10.1.1.66. Untuk subnet emasnya 255 255 255 224. Di sini tersambung dengan G01. Lalu hasilnya yaitu 10.1.1.65, yaitu di sini untuk default gateway-nya itu dikurangi 1 dari IP address-nya. Lalu untuk WS1 yaitu WS1 LAN ditambah dengan 1, maka hasilnya 10.1.1.114. Di sini subnet masknya sama seperti 255, lalu hasil akhirnya yaitu 248. Di sini tersambung dengan G00. Lalu hasilnya 10.1.1.113. Lalu untuk WS2-nya yaitu WS2 LAN ditambah dengan 1, hasilnya 10.1.1.2. Lalu subnet masknya 255 255 255 192. Lalu untuk default gateway-nya tersambung dengan G01, lalu hasilnya 10.1.1.1. Lalu untuk PCIe122 di sini yaitu broadcast ES1-nya dikurangi dengan 1, maka hasilnya 10.1.1.110. Untuk subnet masknya yaitu 255 255 255 240. Di sini menggunakan first enable host address ES1. Lalu hasilnya yaitu 10.1.1.98. Di sini untuk PCIe247-nya di sini broadcast ES2-nya dikurangi dengan 1, maka hasilnya 10.1.1.94. Lalu untuk subnet masknya di sini 255 255 224. Sama seperti sebelumnya menggunakan first enable host address yaitu tapi di sini menggunakan ES2, tadi menggunakan ES1. Lalu hasilnya di sini 10.1.1.65. Lalu untuk PC yang W1201 di sini broadcast WS1-nya dikurangi 1. Lalu hasilnya yaitu 10.1.1.1
255.118. Untuk subnext masknya 255, 255, 255, 248 menggunakan versionable host di default gateway-nya. Lalu di sini hasilnya yaitu 10.1.1.113. Lalu untuk PCW287-nya di sini broadcast WS2-nya dikurangi dengan 1, maka hasilnya 10.1.62. Lalu di sini subnet masknya 255, 255, 192 menggunakan pada default gateway-nya menggunakan versionable host address WS2. Di sini hasilnya yaitu 10.1.1.1. Lalu di sini kita langsung kepada configuration requirement-nya. Di sini tetapkan alamat IP-nya ke S-nya, lalu tetapkan alamat IP-nya ke WS-nya. Lalu di sini selanjutnya tetapkan alamat IP-nya ke switch. Lalu antarmuka manajemen switch harus dapat dijangkau dari host di semua LAN. Tetapkan alamat IP yang digunakan terakhir di subnet sesuai ke hostnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke S-nya. Sini masih loading. Nah, kita ke S-nya. Nah, lalu langsung saja kita ketikkan sesuai ini konfigurasi terminal. Oke. Lalu masukkan sesuai dengan perintah yang telah saya tuliskan di Word-nya ini ya. Ini kosong. Oke. Oke, setelah itu kemudian in S000. Oke, lalu masukkan IP address-nya. Paste saja. Oke, lalu oke. Setelah itu kita habis ke S lalu kita ke WS. Sama seperti sebelumnya. Caranya lalu di sini perintahnya pertama konfigurasi terminal. Oke. Ini sesuai ya, sesuai dengan yang saya tuliskan di sini.
Oke, lalu masukkan IP address-nya. Oke, setelah itu oke, lalu in S000 bentar. Tadi ada yang kurang ya kalau menurut saya di S-nya. Oke, sini kita kurang memasukkan untuk in yang di titik 0.1 ya, di 01. Oke, kita coba tulis ulang saja ya. Oke, oke, kita anggap benar, lalu kita ke waste yang tadi. Ke waste yang tadi berarti ini. Oke, lalu IP address-nya ini. Oke, saya rasa udah benar. Lalu kita ke ES1-nya. Oke, sini konfigurasi terminal.
kita enable dulu. Oke. Oke, lalu kita masukkan IP address-nya. IP address. Oke. Lalu no shutdown. Exit. Oke. Oke, saya rasa benar. Lalu kita ke ES2-nya. ES2 sama seperti sebelumnya, sama seperti yang di ES1. Kita konfigurasi terminal. Lalu S2 ya. Influence 1. Lalu IP address-nya. Oke. Lalu no shutdown. Lalu exit. Di sini IV default gateway-nya. Oke. Setelah itu kita ke WS1. Sama seperti sebelumnya, sama seperti ES1 dan ES2. Oke. Kita konfigurasi terminal. Influence 1, lalu kita masukkan IP address-nya. Setelah itu no shutdown. Lalu exit, lalu masukkan IP default gateway. Oke. Lalu untuk WS2-nya sama caranya seperti WS1. Konfigurasi terminal. Influence 1, lalu masukkan IP address-nya.
Oke, no shutdown, exit. Default gateway-nya. Di sini kurang, kita ketik aja. Oke. Setelah itu kita ke PCIe 22. Nah, di sini ke E122, lalu kita ke IP configuration. Kita masukkan beberapa perintah sesuai yang telah saya tuliskan. Oke. Di sini untuk yang pertama IP address-nya itu di sini. Oke. Lalu default gateway-nya. Oke, benar. Lalu setelah itu kita ke PC E247. Sama seperti sebelumnya, ke IP configuration. Kita masukkan IP version 4-nya. Lalu subnet mask-nya. Lalu default gateway-nya. Sini suruh masukkan ulang. Oke. Setelah itu kita ke PC. Bentar. Saya masukkan yang sebelumnya ya, salah. Oke. Lalu kita ke PC W1201. Sama ke IP configuration.
Oke, setelah itu subnext masknya, lalu kita langsung masukkan manual saja. Sini salah, 113. Nah, kita masukkan oke. Nah, di sini benar. Oke. Nah, sini terdapat sebuah kesalahan. Kurang tahu salahnya di mana. Kita kosongkan aja dulu. W201 di sini. Oke. Setelah itu ke PC W287. Oke, di sini kita masukkan IPv4-nya. Lalu subnet masknya. Lalu di forget way-nya. Aduh, di sini error lagi ya. Oke, 192. Oke, sini benar. Lalu kita melakukan pengepingan di PC W1201. Kita ke sini, lalu ke command prompt, kita lakukan pengepingan.
Yang pertama ping ke PC E122. Di sini kita tulis saja ping 10. Oke, lakukan proses pengepingan. Nah, setelah itu di sini kita ping PC E247 ya. Ping. Oke. Enter saja, sini lakukan pengepingan. Oke. Nah, lalu di sini pengeping kita mengeping ke ES1-nya. Seharusnya ini 50% loss ya. Kita lihat tunggu saja. Nah, di sini maka hasilnya seperti ini. Kita X saja. Di sini karena nah, di sini untuk complexionnya 100% ya. Maka di sini saya rasa telah selesai karena setelah 100%. Nah, di sini berhasil semua dari networknya. Kemudian di sini, nah, sini telah tercentang semua. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segini penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.